Mari kita kembali lanjutkan diskusi kita, dan bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan, komentar, atau silakan Anda punya ide, boleh tuliskan di kolom komen di channel YouTube live streaming kami, Official Nusantara TV. Nanti kalau ada yang oke atau yang bagus, produser saya Eka mungkin akan membisikkan untuk saya. Mas Ibe, kalau kayak begini kan kita setidaknya harus fokus bagaimana upaya negosiasi, upaya win-winnya. Paling tidak statement presiden itu memberikan kepastian juga bagi investor kan, bahwa oh tenang nih, investasi gua nggak mungkin macam-macam lah gitu kan. Tapi kan ini masih proses. Selama proses berlangsung tentu kan tidak ada yang pasti gitu. Tapi masyarakat butuh kepastian. Apa yang bisa Anda sampaikan? Statement presiden bahkan itu ditujukan kepada masyarakat. Bahwa negara kita adalah negara besar dan bisa mengatasi itu semua. Bahwa dalam prosesnya ada negosiasi, kadang panas, kadang dingin, kadang ada nampak kepastian, tapi kadang juga tidak pasti. Itu kan seperti Mas Zaki katakan tadi, ini sebuah proses kan. Sampai nanti akhirnya apa yang diputuskan oleh pemerintah, itu yang akan kita pegang. Sekarang jangankan di luar, di dalam pun sekarang ada diskursus yang luar biasa untuk menemukan jalan yang paling relevan untuk diambil. Kita di kantor staf presiden juga banyak berkomunikasi dan memastikan semua proses itu berjalan dengan baik di kementerian terkait agar tidak terjadi bottleneck. Jadi seluruh capaian yang ingin diraih oleh presiden, terutama terkait dengan kereta api Wush ini, dalam perhatian kita. Dan kita sangat senang kalau misalnya tidak ada bottleneck. Bahwa bottleneck itu dalam sisi timing, saya kira itu masalah negosiasi ya. Tetapi seluruh kementerian sekarang ini kan bergerak untuk memastikan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa terjawab. Tapi bolehlah spill dikit lah, kira-kira bargaining apa yang mau kita bawa sebagai kekuatan negosiasi nih? Negara besar. Oke. Tapi Tiongkok lebih besar dari kita. Ya, kan bukan hanya dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah kan, kebesaran itu. Ya, pertumbuhan ekonomi mereka juga di atas kita. Ya, dan itu mental kita juga besar kan. Dan Pak Presiden kan menegaskan itu. Memberikan contoh kepada kita bisa tampil di berbagai tempat, berbagai negara untuk menunjukkan bahwa secara mentality kita lebih besar daripada Se-confident apa sih negara kita atau pemerintah kita untuk melakukan negosiasi itu yang pada akhirnya kita win juga? Kereta ini nggak bisa dilihat dalam kepentingan jangka pendek. Karena ke depan kebutuhan pada angkutan massal itu pasti sangat besar. Karena itu negara lain itu juga sangat butuh untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan sistem kereta apinya. Dan banyak negara yang ingin membantu Indonesia. Tidak hanya Tiongkok ya? Bukan hanya Tiongkok. Tetapi Indonesia tentu akan memilih yang paling visible bagi Indonesia. Yang relevan dengan kepentingan Indonesia. Jadi dari sisi itu saya kira keterpilihan negara A, B, C, semuanya ada variabelnya. Dan variabel itu tentu memang bisa diperdebatkan dan bisa dibawa kemana-mana. Tetapi secara akademik dia visible. Jadi bisa dipegang bahwa ya ini memang layak ya pada masa itu ya. Dan ketika dalam perjalanannya sekarang ini yang lalu dianggap lagi tidak relevan, berarti kebijakan dalam pengembangan kereta api cepat ke depannya juga pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Tetapi kita tidak bicara soal siapa negara mana yang akan berinvestasi. Yang kita bicarakan adalah perintah Pak Presiden Prabowo bahwa kereta api cepat perlu dipastikan sampai ke Banyuwangi ya dalam periode-periode ke depan itu harus diwujudkan. Dan periode ke depan ini maksudnya periode berikutnya, kepresidenan berikutnya atau gimana? Nah, kadang-kadang ini kalau udah menyentuh politik ini agak rawan nih kita nih. Tapi artinya kebutuhan kita pada kereta api cepat kan sangat tinggi. Sekarang kan sudah disampaikan bahwa dari sisi operasionalnya lebih kecil biaya operasionalnya ketimbang pendapatan. Jadi artinya sudah ada untung dari sisi operational cost-nya ya. Tetapi kalau dilihat dari sisi investasi yang lainnya, itu harus itu dicek menjadi beneran panjang. itu. Harus diaudit maksudnya? Harus dicek beneran apakah betul bahwa biaya operasionalnya itu lebih kecil daripada pendapatan. Itu kan sudah dinyatakan oleh pihak yang terkait lah ya, dan mereka menyatakan ya benar begitu. Jadi saya kira menandakan bahwa usernya banyak, operasionalnya juga bagus. Ya itu salah satunya sebelah Anda kan? Iya. Usernya. Tapi sebentar Mas, ini kalau kita bicara soal investasi politik ya Mas Agung betul.
apakah ketika isu WUS ini kemudian sekarang seksi, tapi karena Presiden sudah take position dan akhirnya selesai, tidak menarik lagi, akan muncul isu-isu baru atau bisa dimonetize soal WUS ini secara jangka panjang? Ya, jadi Presiden sedang melakukan balance of power, Mas. Dalam artian kemarin kan manajemen Solo ya. Oke. Nah, sekarang manajemen Cikeas dikasih kesempatan menarik untuk menata ulang masalah ekses dari manajemen Solo ini. Akan ada manajemen Tuku Umar kan nanti? Presiden mengambil posisi di tengah untuk memastikan ya poros-poros yang terkait ini ya tetap seimbang. Ya. Termasuk memberi panggung Menko AHY. Ya, itu otomatis ya, karena kan manajemennya di bawah Menko infrastruktur wilayah ya. Jadi otomatis publik melihat ada bedanya nggak manajemen Solo dengan manajemen Cikeas ketika mengatasi masalah infrastruktur. Nah, ini penting, ini panggung politik yang menarik kalau memang bisa diatasi. Berarti Presiden tapi tetap juga bisa jadi WUS dong ya dalam hal ini. Tapi bisa jadi bumerang juga kalau nggak bisa diatasi. Nanti jangan sampai lagi balik lagi ke Presiden, ke istana, ke Hambalang semacam itu. Dicoba lagi nanti balik lagi ke Solo. Jangan-jangan cara Solo lebih baik dari cara Cikeas misalkan. Nah, kita akan lihat episode kedua manajemen Cikeas ini bergulir seperti apa ujungnya. Apakah lebih baik, bisa menyelesaikan masalah, dan ujung-ujungnya kan nanti publik melihat, oh iya bener, oh enggak, sama aja misalkan. Nah, kita akan lihat itu episode itu dan balance of power-nya akan terus terjadi dalam beragam peristiwa, Mas. Bukan hanya WUS. Gak cuma WUS ya. Mungkin IKN. Mungkin bandara yang belum optimal pengoperasiannya, mungkin soal-soal infrastruktur kalau lain. Soal IKN dan lain, kira-kira keseimbangan di poros mana lagi yang perlu dijaga Presiden? Ya Tuku Umar ya, Lebak Bulus. Ya, kan Ketua DPR sudah bilang DPR siap duduk bareng sama pemerintah untuk membahas soal WUS begini. Betul, pasti. Jadi saya melihat inilah bagian dari ya di panggung belakang ya, tarik menarik antar poros itu. Ya mungkin di publik juga perlu ditegaskan juga supaya tidak ada sangka, karena kan kita bicara tata kelola pemerintahan yang baik. Berarti dalam hal ini Presiden ingin memplease juga Pak SBY begitu? Otomatis, karena ada kan Pak Jokowi di sisi lain. Jadi bagaimana seluruh poros-poros kekuasaan yang hari ini mengitari poros Istana Hambalang itu benar-benar ya masuk dalam ya mazhab rangkulismenya Pak Prabowo. Di tengah supaya seimbang, supaya stabilitas terjaga, ujung-ujungnya dengan ini bisa mensejahterakan masyarakat. Doakan saya kalau jadi Presiden, Anda konsultan saya. Kidarma, ada catatan? Ya, saya kira kalau soal isu-isu gitu ya, tentu akan soal WUS aja, Ki. Ya, artinya soal WUS, isu WUS itu tetap akan selalu menjadi persoalan. Karena kan sekarang pun meskipun Pak Prabowo sudah bilang begitu, tapi kan kita baca meme-meme utang WUS diambil alih oleh Presiden, utang rakyat siapa yang ngambil? Itu kan kerjaan konten kreator. Ya, artinya itu kan tetap akan mencuci otak. Iya, mencuci otak masyarakat gitu. Jadi, ada satu obatnya biar tidak ke brainwash. Nonton drama Cina. Nah, ada drakor, ada dracin ya sekarang ya. Sekarang vertikal loh nonton drama. Ya, tapi yang paling penting menurut saya adalah sebetulnya pembangunan infrastruktur WUS ini kan juga belum selesai. Misalnya di Kerawang, di stasiun Kerawang dan sekitarnya, konektivitasnya dengan angkutan sekitarnya, angkutan ketika kita turun dari WUS mau ke sekitar kota Kerawang kan belum selesai. Naik apa gitu. Ya, itu belum ada. Di mana Tegaluar ini juga masih terbatas dengan taksi, dengan ojek, mungkin angkutan umumnya juga harus dikembangin gitu. Ada Damri sih Pak, Damri. Ya, terbatas. Jadi saya kira konektivitas ini juga harus dikembangin. Jadi jalur keretanya sudah bagus, tetapi konektivitasnya harus dikembangin. Supaya apa? Supaya impact terhadap pembangunan wilayah itu ada. Jadi jangan sampai hanya memindahkan kesibukan dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya gitu. Karena sebetulnya dengan pembangunan WUS ini kan ada dampak yang besar juga di Bandung. Hotel-hotel mulai mengalami penurunan okupansi gitu. Nah, ini kan juga harus dipikirkan bagaimana supaya keberadaan kereta cepat ini itu bukan membuat
perekonomian suatu wilayah itu turun, tetapi justru berkembang. Nah ini memang tugas. Ya, oke. Saya sekaligus meminta Anda memberikan pernyataan penutup ya terkait dengan FUS ini. Apa yang mau Anda sampaikan? Mewakili masyarakat termasuk ya tapi udah pernah naik FUS belum? Sering. Sering. Oh, Anda berdua ternyata ya. Loh, saya kan bukan orang yang menolak mentah-mentah, bukan. Tapi saya ini orang yang rasional. Jadi maksud saya begini, seperti yang kata pembuka saya tadi, seperti kata pembuka saya tadi, infrastruktur ini sudah tersedia, tidak boleh mangkrak. Karena itu harus dijaga baik dari tata kelola maupun dari pengembangannya, dalam arti integrasi dengan kewilayahannya itu. Artinya ya bagaimanapun pemerintah yang baik itu adalah melanjutkan dan menjaga infrastruktur yang ada ini agar tetap berfungsi secara optimal. Artinya pasca Pak Prabowo pun siapapun presidennya, infrastruktur ini tetap harus dijaga. Itu aja. Oke, baik. Gitu. Saya ke Mas Herzaki, silakan Mas Herzaki. Apa optimisme yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat kita? Ya, ini Presiden sudah menyampaikan ya, kepentingan negara adalah yang utama, negara mampu dan sanggup. Negara akan hadir ya dalam setiap isu yang menjadi kepentingan publik. Ya, tenang saja, WUS akan tetap beroperasi dengan baik. Kita juga dalam proses negosiasi. Ya, dan untuk masyarakat baru berah, dan ini akan menjadi bagian terintegrasi ya untuk sistem kereta api nasional, sistem kereta secara nasional. Tidak ada lagi yang namanya Jawa sentris, tetapi kita ingin semua manfaat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di Sumatera, di Kalimantan, dan juga di Sulawesi ya, termasuk di daerah-daerah lain, dan semua terintegrasi terpadu. Untuk sistem transportasi, baik itu di darat, laut, dan juga di udara. Karena kita ingin arahan dari Pak Presiden Prabowo tumbuh ya bermekaran sentra-sentra ekonomi baru ya di berbagai pelosok Indonesia. Nah itulah yang menjadi sasaran kita, karena bagaimanapun logistik ya sistem logistik nasional, sistem transportasi ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inilah yang sedang dilakukan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh baik Mas Zaki. Salah satunya dari teman-teman SKL tadi. Gitu saja. Siap. Baik. Mas Ibe silakan. Saya izin dulu. Oke, siap. Terima kasih Mas Zaki. Ya. Sampai berjumpa lagi. Sukses buat Anda. Selamat malam. Saya lanjutkan ke Mas Ibe, silakan. Presiden telah menyatakan bahwa ini menjadi tanggung jawab beliau. Dan kami di kantor staf Presiden tentu akan memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga terkait itu merealisasikan apa yang disampaikan oleh Presiden. Dan keberhasilan yang dilakukan oleh kementerian dalam menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Presiden, dalam melaksanakan apa yang diinginkan oleh Presiden, itu adalah capaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi posisinya saat ini isu WUS adalah jelas ya, standing positionnya Presiden, dan seluruh KL akan memastikan bahwa dari sisi regulasi, dari sisi manajemen pelaksanaan dan implementasinya nanti akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kita di kantor staf Presiden akan memantau itu semua, memastikan bahwa KL memang konsisten dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Presiden. Oke, Mas Agung silakan. Iya, Presiden sudah menerbitkan optimisme dengan kepemimpinan WUS, Mas. Satset super cepat, 350 km per jam. Otomatis nggak ada pilihan bagi menterinya, Menko-nya untuk nggak secepat itu juga. Nah, kalau nggak bisa cepat, diganti saja Pak. Karena masalah ini harus selesai. Kepuasan publik tuh nggak bisa lama-lama nih. Karena butuh cepat seperti WUS kan. Nah, dan saya senang. Kemarin Pak Jonan dipanggil. Yang nggak bisa kerja, nggak bisa beres, bisa Pak Jonan menggantikan seperti itu.
Saya sih sebenarnya sejak beberapa waktu terakhir handphone tetap standby nih, nunggu telepon dari istana, tapi kok nggak ditelepon-telepon karena presiden nggak tahu nomor saya gitu. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih bapak-bapak, kita terima kasih, Mas Ibe, Mas Agun, terima kasih ya. Yang penting ya daripada banyak komentar, bagi yang belum pernah coba aja dulu ya kan. Kalau dia kan selalu bolak-balik Jakarta Bandung Ki, itu kan rumahnya di sebelah stasiun berlangganan nih. Terima kasih bapak-bapak sekalian dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita. Salam Nusantara Merdeka.